Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya sendiri Saifuddin. Kemudian ada rekan saya, Alvin Heraldi dan Maulana Rizky. Pada video kali ini, di sini kami akan membahas mengenai pasar konsumen dan pasar bisnis. Secara umum, kebanyakan orang memahami pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, yaitu untuk melakukan transaksi jual beli barang. Tetapi dari sudut pandang keilmuan, terutama bidang bisnis, istilah pasar ini bisa diartikan secara lebih luas. Menurut Kotler dan Keller, pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar konsumen dan pasar bisnis. Apakah Anda tahu akan kedua istilah tersebut? Jika belum tahu, mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Ini artinya, pasar jenis ini adalah jenis pasar yang lumrah kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga, atau dapat dikatakan sebagai non-bisnis. Sedangkan pasar bisnis merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Ini artinya sang pembeli tidak menggunakan langsung barang yang dibelinya, melainkan akan digunakan untuk diproduksi kembali untuk dijual, atau langsung dijual kembali, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Pada dasarnya, perilaku dari pasar konsumen berbeda dengan perilaku dari pasar bisnis. Di dalam suatu proses atau transaksi jual beli suatu barang maupun jasa, banyak hal yang saling berkaitan dengan konsumen. Konsumen merupakan tokoh atau faktor penting yang perlu Anda kenali karakternya. Dan tentu saja, Anda perlu mengetahui tentang bagaimana cara mengenali perilaku konsumen. Hal ini dilakukan agar para pemasar dapat merencanakan strategi pemasaran yang tepat sasaran, sehingga produk yang kita tawarkan dapat diterima dan dikonsumsi oleh mereka secara berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam ilmu manajemen pemasaran, sangat penting bagi pemasar untuk memahami perilaku konsumen. Di sini kami akan membahas secara singkat mengenai perilaku pasar konsumen. Menurut Kotler dan Keller, perilaku pasar konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Biasanya, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Yang pertama adalah budaya. Pada faktor budaya terdiri dari budaya, subbudaya, dan sosial yang sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Perusahaan harus menyesuaikan dalam merancang strategi pemasarannya sesuai ciri khas masing-masing budaya. Contohnya yaitu pada KFC dan McDonald dalam memasarkan produknya di Indonesia, di mana penjualan ayam gorengnya disertai dengan menjual nasi, karena nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Yang kedua yaitu perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status, yang mempengaruhi perilaku pembelian, di mana penjualan suatu produk dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.
Yang ketiga yaitu perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor pribadi, seperti usia dan tahap siklus, pekerjaan dan keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Dalam hal ini penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara seksama karena banyak dari karakteristik ini yang memiliki dampak langsung terhadap perilaku konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologi. Pada proses psikologi biasanya dipengaruhi oleh 4 faktor penting, seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori yang dapat mempengaruhi respon konsumen secara fundamental. Halo guys, perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Nugroho. Kali ini, saya akan membahas mengenai proses keputusan pembelian. Ada 5 tahap keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Tahap yang pertama adalah pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari adanya suatu masalah. Atau proses pembelian dimulai karena adanya kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan, baik internal maupun eksternal. Tahap yang kedua adalah pencarian informasi, di mana konsumen sering mencari informasi dengan jumlah yang terbatas. Ada 4 sumber informasi yang biasanya dicari oleh konsumen. Sumber yang pertama adalah sumber informasi pribadi. Sumber informasi ini didapatkan dari keluarga, teman, tetangga, dan rekan. Untuk sumber informasi yang kedua adalah komersial. Sumber informasi ini didapatkan dari iklan, website, kemasan, penyalur, dan tampilan. Untuk yang ketiga, sumber informasi dari publik. Sumber informasi ini didapatkan dari media massa dan organisasi pemeringkat konsumen. Untuk yang keempat, sumber informasi eksperimental. Sumber informasi ini didapatkan dari penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Untuk tahap yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen akan melakukan evaluasi dari hasil pencarian melalui sumber-sumber informasi yang mereka dapatkan. Misalnya pada hotel, konsumen akan melakukan evaluasi dengan membandingkan lokasi, harga, pelayanan, maupun kebersihan hotel. Untuk tahap yang keempat adalah keputusan pembelian. Pada tahap ini, konsumen mengambil keputusan dari hasil evaluasi yang telah mereka lakukan sebelumnya. Untuk tahap yang terakhir dalam keputusan pembelian adalah perilaku pasca pembelian. Jika konsumen merasa puas, mungkin konsumen akan membeli produknya kembali. Namun, jika konsumen merasa kurang puas, kemungkinan mereka tidak akan membeli produknya kembali. Bahkan, mereka akan memberikan kritik dan saran kepada perusahaannya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pasar bisnis. Tentunya, karakteristik pasar bisnis sangatlah berbeda dengan pasar konsumen. Tahukah Anda mengenai karakteristik dari pasar bisnis? Jika belum tahu, mari kita bahas bersama-sama mengenai pasar bisnis. Karakteristik yang pertama pada pasar bisnis adalah jumlah pembeli yang lebih sedikit. Namun, dalam pasar bisnis, pembeli tersebut membeli produknya dengan jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dalam pasar konsumen. Contohnya pada supermarket dan Indogrosir, di mana mereka membeli produk lebih banyak kepada perusahaan pemasok jika dibandingkan dengan pasar konsumen. Hal ini dilakukan mereka karena mereka akan menjual kembali kepada konsumen akhir.
karakteristik yang kedua adalah hubungan pemasok dengan pelanggan yang sangat erat. Hubungan yang erat antara pemasok dengan pelanggan dikarenakan jumlah pemasok yang sangat sedikit. Namun, pelanggan membeli produknya dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk karakteristik yang ketiga adalah pembelian profesional, di mana barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembelian yang sudah terlatih, yang mengharuskan mengikuti kebijakan, batasan, dan syarat pembelian organisasi mereka. Kemudian, untuk karakteristik selanjutnya, ada pengaruh pembelian berganda, panggilan penjualan berganda, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan yang berfluktuasi, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, dan pembelian yang dilakukan secara langsung. Pembahasan selanjutnya mengenai situasi pembelian. Sebelum pembeli bisnis memutuskan untuk melakukan pembelian, maka pembeli bisnis harus memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya adalah situasi pembelian. Terdapat 3 jenis situasi pembelian yang akan dialami oleh pembeli bisnis. Situasi yang pertama adalah pembelian kembali langsung. Pada situasi ini, pembeli secara rutin memesan kembali produk tanpa adanya modifikasi. Situasi yang kedua adalah pembelian kembali modifikasi. Pada situasi ini, pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat yang lainnya. Untuk situasi yang ketiga adalah tugas baru. Pada situasi ini, pembeli membeli produk ataupun jasa untuk pertama kalinya. Poin selanjutnya mengenai pembelian dan penjualan sistem pada pasar bisnis. Apa itu pembelian sistem? Pembelian sistem adalah kondisi di mana pembeli bisnis lebih menyukai membeli solusi suatu masalah dari satu penjual. Sedangkan penjualan sistem adalah strategi pemasaran industri dalam mengajukan penawaran untuk membangun proyek dengan skala yang lebih besar. Contohnya seperti proyek membangun jalan tol dan bendungan. Untuk para peserta dalam proses pembelian bisnis, mencakup pusat pembelian, pengaruh pusat pembelian, dan penentuan target pusat pembelian. Dalam pusat pembelian, semua anggota organisasi dapat memainkan peran, entah dia sebagai influencer, user, ataupun berperan sebagai buyer. Oleh karena itu, pemasar bisnis perlu mengetahui siapa peserta utama mereka dalam pengambilan keputusan, serta apa keputusan yang akan diambil, seberapa besar pengaruhnya, dan kriteria seperti apa yang akan mereka gunakan. Selanjutnya saya Alvin. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan mengenai pasar bisnis, di mana pada pasar bisnis pembeli berusaha untuk mendapatkan paket manfaat tertinggi, misalnya ekonomi, teknik, jasa, dan sosial, yang ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Untuk membuat perbandingan, mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya yang ada dan manfaat ke dalam istilah moneter. Biasanya, yang membeli pada pasar bisnis adalah dari departemen pembelian, organisasi, dan administrasi pembelian. Ada 7 tahap dalam proses pembelian pada pasar bisnis. Yang pertama adalah pengenalan masalah, di mana proses pembelian dimulai ketika seseorang di perusahaan sadar adanya masalah
atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa tertentu. Proses ini dapat dipicu oleh stimulus internal maupun stimulus eksternal. Kemudian yang kedua adalah deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk, yang mana pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang mereka perlukan berikut dengan kuantitasnya, seperti kebutuhan barang standar maupun barang kompleks. Lalu yang ketiga, pencarian pemasok, di mana pembeli berusaha untuk mengidentifikasi pemasok yang kira-kira paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, maupun melalui data dari internet. Lalu di tahap yang keempat adalah pengumpulan proposal, di mana pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari terlalu kompleks ataupun terlalu mahal, pembeli biasanya akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut untuk menghindari terjadinya kecurangan atau fraud. Setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi secara resmi. Kemudian, di tahap yang kelima adalah pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan oleh mereka dan menunjukkan mana kira-kira yang akan menjadi prioritas mereka. Untuk menentukan peringkat dan mengidentifikasi pemasok yang paling menarik, pusat pembelian biasanya akan menggunakan model evaluasi pemasok. Lalu di tahapan yang keenam adalah spesifikasi pesanan rutin. Setelah pembeli memilih pemasok, pembeli akan menegosiasikan pesanan akhir, membuat spesifikasi teknis, jumlah atau kuantitas yang mereka perlukan, lamanya waktu pengiriman barang, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tinjauan kinerja, di mana pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode yang akan saya jelaskan. Metode yang pertama yaitu pembeli dapat menghubungi pengguna akhir yang lain dan meminta penilaian langsung dari mereka tersebut. Yang kedua, di mana pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai timbang. Dan yang terakhir, di mana pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan, termasuk harga. Tinjauan kinerja tersebut bisa membuat pembeli melanjutkan memodifikasi atau mengakhiri hubungan mereka dengan pemasok. Lalu, agar pelanggan mereka tetap loyal, pasar bisnis juga memiliki cara tersendiri untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan pada pasar bisnis tersebut atau B2B. Yang pertama adalah manfaat dari koordinasi vertikal, di mana perusahaan melibatkan pelanggan dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua belah pihak, seperti contoh membangun kepercayaan antar keduanya. Lalu yang kedua adalah hubungan bisnis, yaitu resiko dan opportunism, di mana perusahaan berupaya untuk membangun hubungan dengan pelanggan yang nantinya akan menciptakan ketegangan antara penjagaan keamanan dan adaptasi. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan antar penjual dengan pelanggan, tetapi ada saatnya dapat meningkatkan resiko terhadap investasi khusus, pelanggan, dan pemasok. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami.